Teori tanpa praktek, tanpa action gak jadi apa-apa, betul? Kita harus bermuara selalu menjadi sebuah tindakan. Semua apa yang kamu tahu tentang Tuhan, goalnya adalah menjadi sebuah tindakan yang nyata, benar gak? Kamu bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan menyelamatkan kita. Orang dunia tahu gak dari kita? Lewat apa? Kadang kita beritain mereka tolak, tapi kalau kamu bantu gak ada yang nolak bantuan. Iya kan? Jadi praktikal. Apa yang kamu tahu, buahnya itu harus kelihatan, yaitu dipraktekkan. Jadi omong kosong kalau, saya tahu ini, faktanya mana? Oke? Makanya kita harus ambil praktek. Saya bahas tentang penciptaan dulu sebelumnya ya. Practical gift, ada sebuah pribadi, yaitu Bapa di sorga, yang penuh sebelum terjadi apa-apa karena dia Tuhan. Dia gak kekurangan suatu apapun. Kamu bayangin dari hari pertama sampai hari ke-6, dia menciptakan bukan untuk dia, tapi dia menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Betul? Dia ciptain terang dan gelap, let there be light. Dia ciptain cakrawala, benda-benda penerang dan lain-lain. Untuk apa? Untuk penciptaan yang terakhir, yaitu manusia ditempatkan segala sesuatu yang dia sudah sediakan. Itu Bapak, teman-teman. Bapak itu gak mencari kemuliaannya sendiri. Dia fokus untuk anak-anak. Amin. Siapa bapak-bapak rohani di tempat ini? Kita gak fokus lagi cari kemuliaan. Semua fokusnya untuk anak-anak. Amin. Bapak udah gak butuh apa-apa. Ciri-ciri orang dewasa, ciri-ciri orang yang sudah penuh, gak ada jalan lain selain jalan keluar. Karena gak butuh masuk lagi, karena udah penuh, betul gak? Hanya untuk dibagikan, karena dia udah gak butuh apa-apa lagi. Itulah Bapa kita di sorga. Dia udah gak butuh apa-apa lagi. Karena itu dia buat segala sesuatu hanya untuk membagikan apa yang penuh di dalam dia. Ini revelation bagi kita, mau ikut seperti Yesus, betul? Yesus mati buat kita. Bahkan dia mati buat orang yang menolak dia, yang membunuh dia. Apakah dia mau mati lalu butuh, saya udah mati buat kamu, puji aku dong, sembah aku dong. Dia gak pernah ngomong gitu kan. Ini yang dicari oleh tetangga kita. Kasih tahu ayatnya di mana. Aku Tuhan, sembahlah aku. Itu gak mungkin ada. Karena dia gak butuh. Tidak disembah sama manusia, dia tetap Tuhan. Itu yang disebut utuh. Sama-sama bilang utuh. Makanya orang Kristen harus utuh. Harus mature. Orang dewasa memiliki anak, fokus ke anak. Bener ya, Feren Ishak ya. Kayaknya udah lupa gitu, kemuliaan buat kita sendiri udah lupa. Fokusnya cuma buat anak. Ya ini orang-orang yang udah punya anak relate. Bener ya? Ya saya belum punya anak jasmani, tapi saya baru punya anak rohani. Semua fokusnya untuk anak, bukan kepentingan kita. Oke? Jadi saya mau cerita practical gift. Bapak memulai lebih dulu. Dia praktek, dia ciptain hari pertama sampai hari ke-6 hanya untuk manusia dapat yang terbaik. Oke? Bahkan hari ke-7 dia beristirahat. Hanya untuk apa dia beristirahat? Hanya untuk memberkati semua ciptaannya. Coba bayangin deh. Sebenarnya kita itu yang kerja 6 hari. Hari ke-7 itu hari Sabat, itu anak manusia untuk hari Sabat, betul? Sebenarnya kalau logikanya, ketika dia hari ke-7 dia memberkati kita, sebenarnya kita yang beristirahat, dia tetap kerja. Bener gak? Makanya jangan lewatin hari Minggu, teman-teman. Ini waktunya kita rest in His presence. Amin? Ya? Oke. Pertanyaannya gini teman-teman, ketika kita ngomong praktikal, yang pertama kali kita kasih itu buat Tuhan, betul? Pertanyaannya gini teman-teman, berapa persen hatimu untuk Tuhan? Nggak usah dijawab, takutnya malu. 5%. Coba dalam hati, berapa persen hatimu untuk Tuhan? Kalau ada yang bilang saya 100% buat Tuhan, oke. Prakteknya sudah 100% belum buat Tuhan? Sulit, betul?
ya. Nah, hari ini saya mau sharing bagaimana kita memberikan 100%. 100% itu gini teman-teman. Kayak lagunya Ratu. Aku tidur, ku ingat dia lah. Kamu, ya. Gimana lagunya? Aku mau makan, ku ingat kamu. Tahu lagu itu? Tahu nggak? Aku mau tidur, ku ingat kamu. Nah, lagu Ratu itu. Gak ada yang tahu kalian? Belum lahir ya? Tua sekali saya. Nanti teman-teman searching lagu itu ya. Besok bayar ya tuh. Dipromosiin. 100% buat Tuhan itu apa-apa ingatnya Tuhan. Sesimpel itu. Panggilannya beda-beda, betul? Kamu kerja ingat Tuhan, bangun tidur ingat Tuhan, pacaran ingat Tuhan, pernikahan ingat Tuhan, punya anak ingat Tuhan, pelayanan ingat Tuhan, punya uang ingat Tuhan, nggak ada uang apalagi. Kebangetan lu udah nggak ada uang, nggak cari Tuhan, ya kan? Make sense di sini? Sesimpel itu teman-teman. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat rumit. Mau ngomong rumit dan ribet jadi rubet. Ya. Jangan dibuat ribet teman-teman. Sesimpel itu. Di kampus, di kamarmu, ingat Tuhan. Sesimpel itu. Oke? Nah, saya pernah terjebak teman-teman. Saya mau bagiin ini satu hal. Goal kita hari ini adalah kita sanggup memberi karena kita sudah utuh dan penuh. Saya pernah terjebak waktu saya bertobat kelas 2 SMA. Saya tipe orang yang selalu pengen kasih yang terbaik. Saya tipe orang yang gak pengen setengah-setengah. Ketika saya bertobat, saya memasuki sebuah pola pikir dan culture yang salah. Saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Oh, kesannya bener ya. Saya selalu push diri saya harus ngasih apa buat Tuhan. Tuhan udah selamatkan saya. Saya harus pelayanan, saya pelayanan. Saya harus memberi. Saya harus perpuluhan. Apalagi. Saya harus komsel, komsel. Jadi diri saya itu kayak ketagihan dopamin lah sebutannya untuk pelayanan. Karena saya harus ngasih terus buat Tuhan. Oke? Tapi ternyata perjalanan saya melayani, saya pernah desperate melayani Tuhan. Saya sudah melakukan banyak. Di Jakarta, di Lampung, saya melakukan banyak. Tapi saya selalu ngerasa kurang terus buat Tuhan. Pernah gak teman-teman ngerasa gitu? Gak pernah kok, orang pelayanan aja enggak. Saya merasa kekurangan di dalam pelayanan. Bisa bayangin gak? Ada yang relate gak? Ada yang relate? Kayak pengen ngasih terus buat Tuhan. Apalagi gupek. Jadinya kayak Marta. Nah, saya ngerti tuh baca ayat itu. Marta, kenapa kamu khawatir? Saya ngerti teman-teman. Saya khawatir hidup saya nggak sampai standarnya Tuhan. Sampai segitunya. Ketika saya sadar tentang grace, memang kita ini nggak akan pernah sampai standarnya Tuhan. Benar nggak? Sampai saya menemukan bahwa Dia yang lebih dulu mencintai kita sebelum kita melayani apapun. Saya mulai ganti perspektif saya. Dari yang tadinya desperate melakukan untuk Tuhan, sekarang saya hanya diam menerima semua kasih-Nya. Dan itu saya nyaman melakukan segala sesuatu, bahkan jauh lebih besar. Positioning-nya ini Rick Warren, penulis The Purpose of Life. Teman-teman harus baca buku itu, The Purpose of Driven Life. Laku jutaan kopi, tapi dia gak ngambil $1 pun dari copyright-nya. Dia sumbangin semua buat gereja. Berapa juta dolar, kalau satu buku aja komisinya $1. Berapa juta dolar dia dapat? Semuanya buat gereja. Saya dengar hamba Tuhan yang kayak gini. Dia ngomong waktu di kampus, dia bilang kayak gini. Banyak orang yang ngomong sama saya, sepertinya saya harus melakukan lebih banyak buat Tuhan. Dan dia bilang, no, kamu salah berpikir gitu. Semestinya mereka adalah orang-orang yang
bukan fokus pada melakukan lebih banyak. Mestinya mereka lebih sadar lebih banyak apa yang Tuhan lakukan buat dia. Benar gak? Kenapa kita susah memberi? Karena kita gak pernah tahu apa yang Tuhan udah beri. Kita gak pernah ngukur apa yang Tuhan udah lakukan. That's why kita gak bisa lakukan. Rick Warren bilang, hari-hari ini bukan melakukan lebih banyak fokusnya, tapi tahu lebih banyak apa yang Tuhan lakukan buat kita. How God loves you so much. Amin. Itu membuat kamu utuh. Kamu gak butuh lagi pujian dari dunia. Karena Bapa di sorga langsung bilang, inilah anakku yang kukasihi. Cukup. Sama-sama bilang cukup. Amin. Oke. Itu prolog teman-teman ya. Itu pembukaan supaya teman-teman sadar bahwa setiap kita pasti bisa praktek memberi. Kenapa? Karena sudah ada benihnya di dalam kita. Amin. Karena Tuhan memulai dengan memberi kita, sehingga kita juga harus memberi. Kita bahas lebih lanjut tentang Centurion, perwira di Kapernaum. Pernah baca ayat ini? Ya. Berbicara depan banyak orang, masuklah ke Kapernaum, di situ ada seorang perwira, Centurion. Centurion itu pemimpin pasukan, teman-teman. Dia bukan, ya sebutannya perwira ya, dia bukan prajurit biasa. Dia memimpin barisan di depan. Mempunyai seorang hamba. Ini bukan anaknya, seorang hambanya, bawahannya. Yang sangat dihargainya, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Tahu cerita ini semuanya? Tahu ya? Mereka datang kepada Yesus, ia layak engkau tolong. Orang tua-tua Yahudi ngomong ke Yesus, perwira ini layak engkau tolong, karena pembangunan rumah ibadah kami dia yang nanggung. Perwira ini masuk surga apa enggak? Nah, enggak, saya enggak khotbahin itu. Kok kesana arahnya ya? Kita tuh sering kali fokus cuma masuk surga, nggak masuk surga, benar gak? Tapi lihat Yesus, dia bawa surganya. Apa yang dia lakukan? Dia samperin perwira. Betul? Teman-teman, beritakan nama Yesus, lakukan kebaikan, lakukan aja. Gak usah pusing, surga neraka itu urusan Tuhan. Yang penting kita praktek aja, kasihi aja. Amin. Ya, maksudnya, ini nggak masuk surga apa? Nggak ada yang tahu. Tapi doktrinnya jelas, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah, itu jelas. Tapi kalau kita lihat Yesus samperin. Pernah lihat wanita Kanaan yang dianjing-anjingin Yesus? Sorry, anjing itu nggak kasar bagi orang Ibrani, ya. Bahkan anjing itu adalah sebuah kata Ibrani yang begitu setia, artinya loyal. Bagus artinya anjing itu di Yahudi. Cuma di Indonesia anjing itu jelek ya. Serius. Wanita Kanaan datang minta roti, betul? Disembuhin. Gak pantas ngambil roti bagi anak-anak dan dilemparkan pada anjing. Dia anjing-anjingin. Iya kan? Sekarang gini, Yesus diutus bagi kaumnya orang Yahudi kan disebut. Tapi ini siapa perwira? Orang Romawi. Kenapa berbeda antara Yesus sama perempuan Kanaan dengan Yesus dengan orang Romawi? Padahal dua-duanya Gentile, dua-duanya non-Jews. Make sense gak? Tapi pada akhirnya tetap ketika Gentiles itu datang kepada Yesus, Yesus tetap jawab. Perempuan Kanaan itu tetap disembuhin anaknya. Benar? Walaupun dianjing-anjingin dulu. Tapi tetap. Karena itu keselamatan harus diberitakan sampai ujung bumi. Tapi garis cerita ini yang saya paling suka adalah yang terakhir. Ketika hambanya bilang, Yesus kamu gak perlu ke rumahku. Aku ini seorang apa? Perwira. Kalau aku nyuruh, aku cuma ngomong sama pasukanku, maka dia akan melakukannya. Kamu gak perlu ke sana. Kamu ngomong aja sama aku, hambaku akan sembuh. Betul? Dan Yesus bilang,
aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saya baca ayat ini, saya renungin. Buset, saya bilang. 33,5 tahun. Tidak ada orang yang imannya lebih besar dari perwira ini. Coba bayangin gak? Ibaratkan ya, Yesus tinggal di Lampung. Amin ya. Tapi gak mungkin ya, karena Yesus sudah di sorga di tahtanya. Roh Kudus yang sekarang di Lampung, haleluya. Di dalam kita. Kalau Yesus di Lampung, dia keliling satu Lampung, cuma satu orang yang dia puji. Gak pernah aku temuin iman sebesar ini. Bisa bayangin gak? Seberapa kerennya perwira ini. Nah, seringkali kita tahu teologi banyak, tapi kita gak bisa praktek kayak perwira ini. Orang-orang tua Yahudi yang ngomong ke perwira ini, betul? Ke Yesus. Tapi Yesus pujinya perwira ini, bukan orang-orang Yahudi. Bahkan ahli Taurat dikecam sama dia. Seringkali kita tahu teologi, tapi kita gak bisa prakteknya. Sehingga predikat ini lari ke orang-orang yang gak mengenal Yesus. Bisa bayangin gak? Romawi, orang yang ngejajah bangsa pilihannya Tuhan. Tapi mereka yang dapat predikat iman sebesar ini. Betul gak? Teman-teman, saya encourage, jangan sampai kita yang ngakunya kenal Tuhan, tapi sandang predikat ini jatuh ke orang-orang yang gak kenal Tuhan. Sedih teman-teman. Betul gak? Sedih. Dia orang Kristen, tapi pelit. Orang Kristen, tapi dendeman. Temen gue yang gak ateis malah lebih gampang ngampunin. Jangan ya. Amin. Kalau nggak predikat ini buat orang lain. Oke, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan praktek? Sometimes teman-teman, Tuhan ingin kita memberi dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Sometimes Tuhan pengen kita memberi yang di luar kemampuan kita. Saya nggak ngomong tentang uang, saya ngomong tentang Ishak. Abraham tuh banyak duitnya, bener? Tapi yang diminta apa? Ishak, karena dia tahu itu yang paling berharga. Siap sak, dikorbanin. Untung papanya bukan Abraham ya, kalau enggak kamu diikat. Dia minta yang paling berharga. Butuh iman nggak mempersembahkannya? Oh sorry bos, kalau nggak pakai iman nggak mungkin. Ismail yang dibawa. Loh iyalah. Kan anakmu yang tunggal, anakmu yang kamu kasihi. Ishak. Oke? Kalau enggak yang lain yang dibawa. No. Abraham pakai iman. Allah akan menyediakan. Tahu kata-kata Jehovah Jireh kapan pertama kali diucapkan? Waktu Abraham menemukan domba yang disediakan Tuhan untuk gantiin Ishak. Di situ kalimat pertama huruf Ibrani itu Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Jadi penemu kata Jehovah Jireh, woi ya. Kalau Albert Einstein kan penemu atom. Penemu kata Jehovah Jireh itu Abraham. Kamu pengen gak jadi orang-orang yang menemukan itu? Amin? Paham gak teman-teman yang saya sharing? Ketika kamu kenal Tuhan, kamu melakukan dengan iman, praktek dengan iman, akan ada sebuah revelation yang baru, yang itu permulaannya dari kamu. Kamu pengen gak jadi orang yang kayak gitu? Ibaratkan yang lain gak tahu, kamu tahu. Wah gitu loh. Sespesial itu. Dan kita masing-masing spesial. Amin. Kita piece by piece. Revelation Tuhan itu ada di Ishak, ada di Otniel, ada di Kalita, ada di Cisela, ada di Vio, ada di Bestri. Masing-masing punya pengenalan sendiri. Ketika digabungkan, the whole story menjadi the perfect God. Amin.
Kasih tepuk tangan aja. Jadi nggak ada satu orang pun yang ngerasa lebih dari semuanya. Satu orang nggak bisa jadi semuanya. Tidak ada satu produk pun yang bisa menyenangkan semua orang. Ini marketing, ya kan? Bener gak? Makanya SKU-nya banyak. Oke. Teman-teman harus lihat, kita butuh iman. Sama-sama bilang, butuh iman. Untuk praktek butuh iman, teman-teman. Saya sering sharing teman-teman yang mungkin yang baru bergabung belum tahu. Saya itu diuji Tuhan di Jakarta banyak, teman-teman. Pada satu kali, cerita ini cerita lama, tapi saya akan terus berkesan. Saya tuh punya duit waktu itu tinggal 1,3, teman-teman. Waktu saya ketemu jenguk Komsel, Tuhan bilang, kamu harus kasih 1 juta buat orang ini. Saya nggak sebut orangnya ya, di Kegisi aja teh. Di Jakarta dulu. Ya, Tuhan kasih 1 juta orang. Saya nego, saya nyetir pulang saya nego, Tuhan gope aja. Masa lebih banyak dia daripada saya. Kan duit saya 1,3 tinggal. Tuhan bilang enggak, kamu harus kasih 1 juta. Saya taat, teman-teman. Saya transfer 998.000. 2.000-nya saya kasih cash. Biar kesannya nggak 1 juta gitu ya, nggak bercanda. Nggak beneran saya lakukan itu, tapi buat bercanda aja gitu ya, canda. Tahu hari Minggunya dia ketemu saya. Dia samperin, sini nak, kenapa lu transfer gua, kata dia. Ya Tuhan suruh gua transfer. Yang kedua, kenapa lu transfer segitu, katanya. Tuhan suruh segitu. Lu tahu, malam itu waktu lu transfer, gue sama istri gue lagi berdoa. Waduh, ketahuan dong udah punya istri ya. Istri gue ngomong, dia doa gini, suami saya pakai bonus di kantor karena rumahnya habis kebobolan, dia harus renov rumahnya. Istri saya, dia bilang, istri gue doa, Tuhan, suami saya pinjem bonus karyawan kantor senilai 1 juta untuk renov. Kami nggak tahu, duit kami pas-pasan, kami nggak tahu gimana cara balikinnya. Tapi masih ada deadline sampai tanggal 20-an. Tuhan, kiranya Tuhan jawab doa kami. Waktu dia doa, malamnya waktu itu saya transfer. Karena itu hari Sabtu. Besok ketemu saya. Dan dia bilang, gua pas pinjem duit kantor 1 juta. Dia nangis cerita sama saya. Kalau waktu itu saya nggak taat, saya cuma kasih gope, Tuhan nggak dipermuliakan. Amin. Segala pujian hanya bagi dia. Kalau saya transfer 500, Tuhan nggak dipermuliakan. Tapi karena saya transfer 1 juta, pas nominal yang dia doain. Dan hari ini masih terus berlangsung. Nanti ada kesaksian lain ya. Masih berlangsung yang seperti itu. Jadi butuh iman. Amin. Lalu bermuaranya kemana? Waktu kami nikah, kami menuai 100 kali lipat. Ada yang menabur 100 juta bagi pernikahan kami. Iri ya. Ada yang nabur 100 juta buat pernikahan kami. Saya nabur berapa? 1 juta. Nuai berapa? 100 juta. Cisela suka marah-marahin, kamu jangan sebut nominal. Enggak, saya bukan sombong. Saya itu gede buat saya, teman-teman. Mungkin bagi Cisela dan keluarganya itu kecil ya. Jadi jangan ngomong-ngomong lah. Ya saya kagum sama Tuhan karena itu gede. Saya nggak ada duitnya. Saya harus merendahkan hati, saya nggak punya duit segitu gitu loh. Jadi saya menggenapi apa yang Ishak lakukan. Ishak menabur waktu masa krisis, betul? Dan dia menuai 100 kali lipat. Saya menabur waktu masa krisis. Itu butuh iman, bukan buat kemuliaan saya, tapi saya pengen teman-teman juga ini menginspirasi. Amin. Karena dunia ini butuh melihat yang seperti itu. Ya, janda miskin di Sarfat, janda miskin lagi. Salah ya. Janda miskin yang memberikan 2 peser.
Barnabas yang menjual tanahnya supaya di Yerusalem perkumpulan waktu gereja mula-mula bisa makan. Janda di Sarfat yang kasih makan Elia. Habis ini kami mati, udah gak ada lagi. Tafsirannya mereka mau bunuh diri, tafsirannya ya, tapi tafsiran kan alegoris, belum tentu benar. Karena dibilang abis kami makan ini kami mati. Coba logikanya apa? Ada dua kan? Dia mati karena udah gak ada makanan lagi, atau makanan itu diracunin supaya terakhir kali makan dia mati. Tafsirannya gitu. Tapi datanglah Elia. Ketika dia kasih makan Elia buat mujizat, betul? Salah satu pendeta namanya Robert Morris. Robert Morris bilang kayak gini, ketika kamu memberikan persembahan buat Tuhan, itu bukan untuk mencukupi gerejamu. Tapi ketika kamu memberikan persembahan buat Tuhan, itu kamu membiarkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Waktu kamu memberi buat gereja, gereja itu mempelainya Tuhan. Kalau kamu memberi buat mempelainya, mempelai prianya juga senang, betul? Bukan untuk kita cukupin kebutuhan gereja, tapi supaya Tuhan bisa memenuhi apa yang kau butuhkan. Ya. Dari story-story ini, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Jadi kita ini memberi karena Tuhan atau untuk Tuhan? Ayo. Kita memberi karena Tuhan atau untuk Tuhan? Jawab dong. Biar gak sendirian saya di depan sini. Siapa yang karena Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang untuk Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang gak angkat tangan? Silakan angkat kaki. Angkat kaki. Sarah gak angkat tangan ya. Baru juga datang kok udah disuruh angkat kaki. Jangan-jangan ya. Tetap di sini ya Sarah ya. Direkam loh ini Sarah. Ya, semua follower saya, subscriber saya akan tahu. Wah, ya. Cuma 57 orang. Jangan di-unsubscribe ya. Karena butuh 100 untuk mendapatkan ini lagi yang lainnya, fitur-fitur lainnya. Teman-teman, bukan, saya nggak minta subscribe. Iya. Bunyikan loncengnya aja ya. Lebih parah. Karena harus subscribe dulu baru bisa bunyiin lonceng. Kok jadi bahas YouTube kita? Saya kasih tahu, kita lakukan untuk Tuhan, saya desperate lakukan untuk Tuhan. Ini dua-duanya benar teman-teman. Tapi pertamanya kita harus ngerti kita lakukan karena Tuhan. Baru lakukan untuk Tuhan. Kalau kamu nggak ngerti, kamu lakukan karena Tuhan, kamu nggak tahu reasonnya untuk apa kamu lakukan. Kamu akan sibuk kayak Marta di sini. Marta dan Maria, nih ya, saya plot twist ya. Marta dan Maria itu sama-sama penting teman-teman. Maria itu tinggal di tempatnya Marta. Kalau Marta bukan bisnismen, nggak ada story Yesus mampir ke rumah Marta. Karena Maria nggak punya rumah. Marta juga tetap dibutuhkan. Memberi karena Tuhan, reason why you serve God, itu di Maria. Kamu ngerti karena kedekatan, relationship. Betul? Untuk Tuhan itu prakteknya, itulah Marta. Jadi jangan Marta gak penting, kita itu mau kayak Maria. No. Kalau gak ada rumah Marta, Yesus juga gak ke rumah Maria. Betul? Story itu gak lengkap. So di sini ada, kita mau melakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan, temukan alasan. Karena apa kamu melakukan semua ini? Karena apa saya mau jadi gembala? Kamu harus tahu. Karena apa saya jadi seorang bisnismen? Karena apa saya sebagai orang pajak? Karena apa? Nah, kamu harus tahu. Apa tujuannya? Make sense? Ya, memberi karena Tuhan lebih dulu memberi bagi kita.
Haleluya. Nah, ketika kita tahu karena Tuhan, ayat ini. Ada dua orang yang berhutang, money lender, ya, bahasa Inggrisnya money lender. Kepada seorang pelepas uang, ya, berhutang kepada money lender. Yang seorang berhutang 500 dinar, satu hari upah 1 dinar. Jadi kalau utang 500 hari. Berarti dia utang berapa tahun tuh? 500 hari. Kurangnya 1,5 tahun lah ya. Jadi 1,5 tahun dia harus kerja gak diupah. Nah utangnya segitu. Oke. Jadi kalau hari ini misalnya gaji UMK anggaplah 3 juta kali 18 sekitar 54 juta. Nah utangnya segitu. Ya. Yang lain 50. Cuma sebulan. Cuma 3 juta, 4 juta lah. Oke? Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu, money lender. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Siapa? Yang 500 atau 50? 500. Besok kamu free, besok kamu free. Yang 50, makasih Pak. Yang 500 sujud, makasih Pak. Bener gak? Kamu bisa bayangin kan ekspresinya? Coba kalau baca itu ya pakai perasaan lah kalau baca firman Tuhan tuh, jangan amin Tuhan terima kasih atas pembaca. Jangan begitu, renungin lah biar ada rasanya gitu loh. Bener gak? Orang yang diampuni segitu banyak, ngomongnya beda sampai sujud-sujud, makasih Pak. Kalau ini terus ditagih bunga berbunga, mati saya Pak. Saya punya istri, punya anak. Tapi yang 50, oh ya makasih Pak. Gitu aja. Lalu mana yang akan berbuat banyak? 500. Karena itu saya bilang, memberi karena Tuhan. Ingat semuanya. Apa yang Tuhan udah lakukan buat kamu. Amin. Kok ngomongnya practical gift tapi selalu bahasnya tentang apa yang Tuhan lakukan. Ya itu korelasinya teman-teman. Kamu gak bisa memberi kalau kamu gak tahu bahwa kamu diberi sedemikian rupa sama Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, saya udah gak kuat kali jadi gembala. Tapi karena saya tahu Tuhan, it's all about you, who strengthen me. Kau yang menguatkanku. Aku mau berjalan bersamamu. Lakukan terus. Amin. Ya. Nah, ingat baik-baik. Makanya ada satu lagu yang saya suka, coba mainkan. Dari kunci apa tadi? Gimana liriknya? Nothing else. I'm caught up in your presence. Tahu ya lagu ini? I just wanna sit here at your feet, and I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I never wanna leave. Tahu lagu ini? Teman-teman ngerti nggak tema lagu ini? Saya sangat ngerti kalau nyanyi lagu ini. Bahasanya gini, I'm caught up in your presence. Aku tuh terperangkap di dalam hadiratmu. Aku cuma pengen duduk di kakimu. Aku terperangkap dalam momen yang kudus ini. Aku gak mau ninggalin ini. Teman-teman suka gak dengan atmosfer seperti itu? Saya sangat suka penyembahan. Kenapa? Karena saya tahu saya melakukan bukan untuk Tuhan, karena Tuhan. Saya tahu apa ini penyembahan. Saya tahu di mana only me and him. Saya berharap teman-teman juga menikmati momen-momen seperti ini. Amin. Ya, di kamar teman-teman bisa ngerasain hadirat Tuhan karena kalian tahu apa yang Yesus lakukan buat teman-teman. Poinnya di situ. Oke, ini prakteknya teman-teman. Siap dengan workflow? Bilang kiri kanannya, siap dengan workflow? Katakan, Sekali lagi, udah kayak Gilbert ya. Gilbert Lumoy dong gitu ya. Saya nonton minggu lalu, berapa ya? 2 minggu lalu kalau nggak salah.
di lembah pujian. Lucu bener orang itu, ampun dah. Pelawak kayak kalah sama dia. Ya. Oke. Teman-teman semua berbisnis. Teman-teman, saya bukannya sombong ingin ngomong workflow tentang bisnis terus soal uang, bukan. Karena saya harus berikan perumpamaan, karena nggak semua orang jadi pendeta, seringkali nggak relate. Yesus juga ngomong pakai perumpamaan kan, betul? Makanya saya kasih perumpamaan biar di marketplace aja lah, karena teman-teman semua dari marketplace, ya. Jadi saya kasih perumpamaan. Sebuah company besar, ya kita sebut juga ini kita perumpamaan untuk kerajaan Allah. Oke, kerajaan Allah itu ya sistem pemerintahannya Tuhan. By the way, ketika kamu ngerti sistem pemerintahan, ini tadi saya lupa pesannya. Kenapa kita bahas tentang sistem pemerintahan, tentang kingdom? Perwira tadi bisa beriman kayak gitu karena dia ngerti tatanan, bener gak? Makin kamu ngerti tentang otoritas, tentang tatanan pemerintahan, imanmu makin meningkat. Doamu beda. Saya pernah sharing kalau nggak salah sama Ishak deh. Ketika kamu nggak kenal Tuhan, kamu doanya minta, Tuhan, tolong lakukan ini, tolong lakukan ini. Tapi ketika kamu kenal Tuhan, doa kamu berubah dari minta jadi declare. Ketika kamu desperate nggak kenal Tuhan, kamu bilang, Tuhan tolong sembuhkan orang tuaku. Tapi ketika kamu kenal Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus orang tuaku sembuh. Beda nggak? Ketika kamu ngerti tatanan, kamu akan kayak perwira itu. Tuhan gak usah ke rumahku, kamu cukup perintahin. Oke? Dan ketika kamu ngerti tatanan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu. Kamu harus ngerti tatanan. Otoritas di atas kamu menyertai kamu. Kalau kamu bilang ya, sorga bilang ya. Kalau kamu bilang tidak, sorga bilang tidak. Karena itu ayat, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di, apa yang kamu lepas di bumi, terlepas di, itu ngomong tentang tatanan bukan? Karena kuasa ada Yesus, dan dia menyertai kita. Jadi ketika kita ngomong tentang nama Yesus, ada sebuah tatanan yang berlaku. Itulah kerajaan Allah. Amin? Ya. Nah, ini ngomong tentang kerajaan Allah. Setiap pemerintahan atau setiap company pasti punya produk. Kalau nggak ada produknya, untuk apa bikin company? Jadi buat gaya-gayaan aja Pak punya PT. Nggak boleh ditutup PT lu lama-lama kalau nggak ada aktivitasnya. Bener nggak? Nah, orang pajak ya. Ditutup PT-nya lama-lama. Karena buat apa kamu bikin PT nggak ada aktivitasnya? Pasti ada produk. Setuju? Ya. Nah, produk itu harus di-deliver, nggak bisa cuma dibuat, betul nggak? Kalau nggak di-deliver, ya produk mati doang di pabrik. Oke? Nah, di tengah-tengah ini ada proses marketing lah sebutannya, supaya orang tahu produk dan produk dibeli itu bisa deliver, betul? Nah, setelah di-deliver, ada prosesnya teman-teman. Setelah produk itu sampai, harus digunakan dong. Misalnya datang Gojek, ini paket buat Marcella, dibungkus terus 2 tahun. Ya gak tahu dong paketnya apa, gak tahu dong isinya apa, produknya apa, bener gak? Oke? Harus digunain. Nah, setelah digunain, maka punya efek. Entah efeknya jelek atau efeknya bagus, betul gak? Nah, ini yang seringkali kita melewatkan. Advocacy. Tahu gak apa ini? Gak tahu? Advocacy itu orang ngomongin tentang produk itu. Di dunia marketing sekarang funnelingnya, endingnya di advokasi. Berapa rate-nya orang yang beli sehingga dia mau ngomongin produk kamu, rekomendasiin ke orang lain lagi. Nah, itu ada barnya. Ya, ada matriksnya untuk ngukur itu. Nah, semua itu bisa berkembang karena advokasi ini.
Contoh, saya kasih contoh. Kerajaan Allah, dia punya produk. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah soal perkataan, tapi soal kuasa. Nah, itu produk semua tuh. Kebenaran, apalagi? Damai sejahtera, sukacita, kuasa. Lalu ada buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Mari adik-adik. Kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Prok, prok, prok. Buah roh. Itu semua adalah produk. Kalau kebenaran, damai sejahtera, sukacita hanya berhenti di Yesus, celakalah kita. Kalau rasul-rasul nggak ambil bagian, rela mati buat Injil diberitakan, hari ini Indonesia nggak dengar Injil. Paulus masuk Asia Kecil, dan Paulus mati sebagai martir. Teman-teman, saya mau encourage gini, kita ini wajib memberi. Kenapa? Karena di nenek moyang ada yang memberi nyawanya buat kita. Jangan pikir, saya ngefans sama Pak Arifin. Tapi tanpa Pak Alex Abraham, Pak Arifin juga nggak ada. Oke? Tapi jauh sebelumnya, kalau nggak ada Rasul Paulus, kita juga nggak bisa terima Yesus. Ada orang yang mengorbankan jiwanya buat kita. Make sense? So kita ini wajib memberi, supaya yang diteruskan dari Yesus ke Rasul, ke gerejanya, berlangsung dari keturunan sampai keturunan. Amin. Karena itu ada firman Tuhan, keturunanmu demi keturunan akan diberkati Tuhan. Keturunanmu akan berkuasa di bumi. Gimana caranya berkuasa? Karena otoritasnya dilanjutkan. Ishak punya anak sama Feren. Ajarin kan anak-anak, kamu ini buatan tangan Tuhan sendiri. Di kandungan mamamu kamu udah dibentuk sama Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Allahnya, Allah Israel, Allah yang Esa. Yesus Kristus mati bagi kamu. Kamu memiliki otoritas untuk menggerakkan sorga, melepaskan sorga di bumi. Anaknya nanti berkuasa. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Advokasi. So, teman-teman, kita mau terus beritain kerajaan Allah. Amin. Nah, tapi teman-teman, ada sebuah hal yang gak bisa keluar dari produk, yaitu value. Benar gak? Semua produk harus ada value-nya. Nah, value ini yang ternyata orang menceritakannya. Contoh, ada yang jual skincare di sini? CDD ya, distribusi. Nggak usah ngomongin skincare lah, nanti saya aja dulu. Saya dulu jualan obat diet, teman-teman. Obat diet, namanya Raumil, ya, namanya Raumil. Mungkin dulu teman-teman sering lihat posan saya ya, Nates, saya juga jual Nates ya. Apa itu Nates? Pembalut, teman-teman. Saya di Jakarta jual pembalut, teman-teman ya. Semua saya jual. Kalau orang tua bisa dijual, saya jual. Enggak. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Bercanda itu. I love them. I love you papa mama. Iya ya. Saya jual Raumil. Ketika saya jual Raumil, itu buat detox bahasanya. Ketika orang beli, berat badannya turun, lebih sehat dan lain-lain. Orang akan cerita produk itu. Betul? Yang diceritain apa? Saya sudah turun 3 kilo. Saya sudah turun 5 kilo. Baru dia ceritain produknya, bener gak? Wih, pakai apa lu, kayaknya kurusan ses. Ya kan sosialita kan gitu kan, bener gak? Ses, kayaknya lu kurusan. Iya, saya udah turun 3 kilo. Lihat, yang dia jual value-nya dulu. Bisa detox, turunin badan. Lu pakai apa? Baru dia bilang
raw meal. Nah, baru produknya keluar. Bisa nangkap gak? Ya. Nah, ketika ini di dalam kerajaan Allah, ketika orang ngomongin tentang kamu, dia akan ngomongin efeknya berteman sama kamu dulu. Baru kamu ngomong, kok orang ini bisa pinter gini sih? Ya karena dia di gereja, karena dia anak Tuhan. Nangkap gak? Jadi produknya nanti dulu, value-nya dulu yang dibilangin. Karena itu setiap orang akan dinilai karena value-nya, bukan karena produknya. Betul? Saya pernah ketemu sama teman saya, ini teman dari kelas 6 SD. Kalau saya berantem sama papa saya nginep tempat dia. Kalau dia berantem sama papanya, dia nginep tempat saya. Jadi dua-duanya fatherless. Sesama fatherless nggak boleh saling mendahului. Sekitar 15 tahun lagi saya ketemu sama dia. Setelah lulus SMA saya nggak ketemu lagi. Saya ngobrol sama dia. Saya ngobrolin tentang bagaimana gereja. Saya ngobrolin bagaimana kita harus merubah dunia. Saya ngobrolin tentang stock market. Saya ngobrolin tentang marketing dan lain-lain. Dia bilang, "Boy, lu Igna kan?" kata dia. "Yang gak naik kelas itu kan?" Wih, begitu ngomongnya teman-teman. Saya ngomong di Pahoman. "Lu Igna kan? Yang gak naik kelas itu ya?" Terus dia ngomong sama teman saya satu lagi, si Akel, kakaknya Calvin. "Kel, kok dia pinter gini sekarang?" kata dia. "Makan apa lu Boy?" kata dia. "Kayak dulu lu sama-sama gak naik kelas sama gua," kata dia. Sih, masa lalu itu bukan masa depan, amin. Iya, masa lalu bukan masa depan. Ya salah sendiri lu nggak kenal Tuhan, haleluya. Kalau lu ke gereja GBI Rock Halem lu pintar juga, haleluya gitu ya. Akan omong, sekarang Igna beda. Dulu saya juga nggak naik kelas teman-teman. Sama ya, kita ya. Nggak usah sebut nama lah. Temen SD saya juga ya. Lanjut ya. Ya. Saya nggak naik kelas, tapi by His grace terus diperlengkapi. Nah saya mau kasih contoh gini. Di sini Ko Rudi nggak datang ya. Ko Rudi itu bapak rohani saya. Ko Rudi nggak datang, tapi di sini ada yang banyak yang kenal Ko Rudi ya. Tapi sedikit yang deket sama Ko Rudi ya. Oke. Saya mau meso nih ya. Enggak usah. Saya kasih perumpamaan teman-teman. Ini semua berjalan gini. Ko Rudi itu punya bapak rohani, namanya Ko Indra. Dia dibapain, sampai satu titik dia ngerti tentang pembapaan. Kelas 2 SMA, saya dibapain sama Ko Rudi. Dia mengadvokasi produk yang dia dapat. Lengkap sampai sini? Ya, saya berantem sama dia intinya. Saya berantem, saya nggak suka diatur-atur karena dulu rebel kan. Singkat cerita kami bikin band, bubar. Tapi karena namanya Reborn, bangkit lagi. Udah bangkit lagi, bubar lagi. Tapi karena namanya Reborn, bangkit lagi gitu ya. Sampai sekarang Reborn jilid berapa masih lahir sampai sekarang ya. Tinggal 2 personilnya. Saya sama dia doang. Intinya saya ke Jakarta, saya sering ribut sama dia, tapi bagaimanapun saya nggak bisa melupakan jasa dia. Di Jakarta saya melakukan hal yang sama bagaimana dia menerima saya. Jadi His Calling Community. Kamu bisa lihat, His Calling Community masuk Lampung jadi GBI Rock Halem. Kamu harus lihat dulu journey-nya. Kamu lihat gak? Apa yang diwariskan, diadvokasi, itu going bigger and bigger and bigger. Bisa bayangin? Bigger and bigger and bigger. Dari satu bapak rohani menemukan seorang Igna yang begitu bandelnya dulu. Dibapain, diterima. Saya ke Jakarta jadi pendeta, jadi His Calling Community. Sekarang anak-anak His Calling Community ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Jadi ya, lagi pulang. Kemana-mana sekarang. Nah, saya mau ceritain sama teman-teman. Ini harus dilanjutkan, praktikal. Oke. Siapa yang di sini pernah nongkrong berdua sama Kalita? Berdua doang, ngobrol. Gak ada kan? Kalian kenal Kalita juga karena di gereja ini karena saya kenal sama Kalita, benar gak?
Kalau saya nggak kenal Kalita, Kalita mungkin udah gereja lain. Betul ya? Nah, bisa lihat gak? Kalau kita makan sering sama Kalita, Kalita tuh suka bayarin kita. Betul ya? Woi ngaku! Woi jangan marah-marah. sorry, kelepasan itu ya. Pelepasan terjadi. Enggak, bercanda. Kalita suka bayarin kita. Ada satu kali Kalita bayarin kita. Dia ngomong gini, di akhir bulan, udah nggak apa-apa. Banyak anak-anak tanggal tua, biasanya anak kampus sudah pada nggak ada duit. Betul? Yang nggak ada duit katakan, I am rich dong, jangan amin. Let the poor say, I am rich. Yang nggak ada duit katakan, amin. Jangan diaminin. Aduh, ini nih latah ini apa? Latah rohani namanya. Let the poor say, I am rich. Amin. Dia bilang, tanggal tua, anak-anak ya udah kehabisan sumber daya. Kamu bisa lihat. Kita ketemu. Kalita itu ada dulu dia cerita di Bali, ada juga yang menerima dia apa adanya. Namanya Mas Cahyo ya. Saya kenal juga sama Mas Cahyo di Jakarta. Oh bisa lihat dari apa yang ditabur di Bali, apa yang ditabur di Lampung, ketemu di Jakarta. Ketika kita masuk dalam satu wilayah yang Tuhan berikan bagi kita, jemaat pun ikut merasakan berkat apa yang ditabur oleh Mas Cahyo, apa yang ditabur oleh Korudi. Make sense sampai sini? Kamu bisa lihat sistem ini terus bergulir. Bisa bayangin gak? Dan hari ini apa yang kami tabur buat teman-teman, saya percaya one day teman-teman akan melakukan hal yang sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. That's why saya bahas tentang ini. Kita gak bisa lepas dari fathering, karena itu DNA, genetik. Ya. Nah, yang paling susah prosesnya di mana? Di liver. Saya udah mau selesai nih. Yang paling berapa menit? Oh, 14 menit lagi. Masih lama itu mah. Ya 14 menit lagi ya teman-teman ya. Yang paling susah itu di deliver teman-teman. Karena pemberi dan penerima keduanya punya masalah. Betul gak? Oke, saya kasih contoh. Ternyata teman-teman, gak semua orang itu mau dikasihi teman-teman. Saya dulu tuh sombong. Saya kalau dikasih duit sama orang lain, saya ngerasa saya tuh hina. Serius. Kecuali sama papa ya, kalau itu tanggung jawab dia memang. Kalau sama orang lain, saya kalau dikasihani kasih duit itu saya malu teman-teman. Terus saya tuh kalau minta kerjaan gitu malu saya. Jadi saya tuh susah nerima dari orang lain. Saya selalu pengennya yang memimpin. Ternyata sampai saya sadar bahwa kamu itu harus mengizinkan dikasihi. Betul? Kalau kamu gak mengizinkan kamu dikasihi, Tuhan bayar harganya sebesar apapun, kamu gak akan mau nerimanya. Saya mengasihi Anda nih ya, saya kasih cek 10 juta. Kalau kalian benci sama saya, gak mau terima, kalian buang tuh cek. Gampang gak menerima kasih? Ada orang yang susah dikasihi. Betul gak? Ada orang yang susah. Itu udah pengen dikasihi loh. Susah. Dan pemberinya lebih lagi. Ada yang merasa gak punya. Ada yang masih banyak kebutuhan pribadi. Alasannya kan gitu kan? Bener gak? Ada alasannya gak punya waktu. Alasannya takut ditolak. Nah, kamu lihat gak? Dari sini tuh bisa diramu lagi. Kalau takut ditolak psikologisnya salah apa? Waduh, makin kompleks ya. Itu nanti Bu Maria aja yang bahasnya. Saya enggak, kulit-kulitnya aja. Ada yang ngerasa di sini penerima tidak membutuhkan orang lain. Pernah kamu terjebak di hal itu? Gue gak butuh orang lain, gue bakal usaha sendiri. Pernah ngomong kayak gitu? Kamu telusuri, sebenarnya latar belakangnya karena kamu marah kan? Coba bayangin,
Ketika kamu ngomong, kalau nggak ada yang tolong gue lakuin sendiri. Kalau lo nggak mau jalan, gue jalan sendiri. Gue bisa sendiri semuanya. Betul? Tapi latar belakangnya apa? Marah kan? Marah karena nggak ada orang yang ngerti kamu, nggak ada orang yang menemani kamu. Sih, problemnya banyak untuk mendeliver. Kamu udah mau baik sama orang aja, orang nggak mau terima. Betul? Satu kata di sini, izinkan Tuhan mencintai kamu. Satu kalimat, ingat baik-baik. Izinkan Tuhan mencintai kamu. Makanya saya tanya, berapa persen kamu buat Tuhan? Kalau kamu masih 5%, 15%, saya nggak minta Anda push terus berkorban, no. Saya minta buka hati Anda untuk dikasihi sama Tuhan. Cepat atau lambat, itu akan berubah jadi 100%. Karena Tuhan gak butuh apa-apa. Sebelum ada manusia, dia tetap Tuhan. Dengan kesendiriannya, dia tidak kekurangan apapun. Betul? Dia hanya mau membagikan. Makanya hari ini pesannya, practical gift, itu membutuhkan iman. Tapi iman datang dari pengenalan akan Tuhan. Makin kamu kenal, makin kamu beriman. Betul? So hari ini saya gak bahas tentang gift soal uang, no. Ada jauh yang lebih Tuhan mau, yaitu hidup saudara dan saya. Uang hanya bagian dari hidup, tapi nyawa adalah segalanya. Amin. Biarlah setiap nafas kita menceritakan kebaikan dan kemurahannya. Mari kita bangkit berdiri.